Petani sendiri juga sangat tertarik dengan pengembangan maupun penanaman aren itu. Barang-barang atau alat-alat yang diberikan tersebut itu kalau digunakan di rumah-rumah kelompok itu listriknya nggak kuat. Kalau itu bisa. Yang kuning tengah itu ya? Ya, itu untuk menggiling. Itu bisa dimanfaatkan untuk menggilingkan, menghaluskan kristalnya aren tadi. Harga jualnya yang terlalu tinggi. Terus peminatnya itu yang hanya kelas ekonomi yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas, yang lebih ke atas lah, menengah ke atas. Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2R Tetrapreneur merupakan inovasi kewirausahaan yang saat ini sedang diaplikasikan di Pemda DIY sebagai salah satu program unggulan gubernur juga di semua desa-desa di DIY. Pada saat ini sudah mencapai 21 desa, yaitu merupakan kewirausahaan desa berbasis 4 pilar. Ada Tetra 1 sampai 4. Tetra 1 yaitu rantai wirausaha, pasar wirausaha, kemudian kualitas wirausaha, dan Tetra 4 merek wirausaha. Yang kesemuanya itu merupakan gotong royong di bidang ekonomi untuk penciptaan ikonik global. Objek Desa Wisata Glinggo adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini menawarkan berupa pemandangan indah dan asri dari perkebunan teh yang berbeda dan aktivitas sehari-hari. Tempat wisata ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun di hari libur. Di Desa Wisata Glinggo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo menyimpan sejuta pesona alam dan budaya leluhurnya. Salah satunya tari Lengger Tapeng. Tarian langka ini sudah ada sejak tahun 1915 dan kini telah memasuki generasi atau pewaris keempat. Ya, jadi Kelurahan Pagerharjo ini berada di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di ketinggian atas permukaan laut itu 600 sampai 800. Untuk pekerjaan mayoritas sebagai petani, baik itu ada petani tanaman pangan, hutan, dalam arti hutan rakyat, kemudian ada peternakan, ya mayoritas mungkin 90% itu petani. Keindahan wisata alam dan budaya Desa Pagerharjo ini dapat dimanfaat sebagai media bagi program G2RT Desa Pagerharjo untuk memasarkan produk-produknya sebagai produk bundling dengan tiket masuk wisata. Kami dari G2R Tetrapreneur Pagerharjo untuk mengangkat potensi lokal yang ada di kami adalah produk wedang rempah kristal aren aneka rasa dengan brand Lengger. Itu karena di Pagerharjo merupakan sentra aren dan juga empon-empon yang di sini banyak sekali petani yang menanam empon-empon dan juga sebagai petani aren. Jadi kita berusaha mengangkat itu adalah suatu potensi yang nanti akan bermanfaat, akan menambah nilai jual, meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan kenapa kita ambil brand Lengger? Itu karena Lengger adalah satu-satunya kesenian yang ada di Pagerharjo, itu adalah budaya Pagerharjo, tari Lengger Tapeng. Kristal aren rempah-rempah sebagai minuman tradisional khas Desa Pagerharjo yang menggunakan rempah-rempah asli Pagerharjo yang memiliki beragam manfaat yang baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Kalau kita sering mengonsumsi kristal aren ini, badan kita lebih hangat dan selalu fit loh Mbak. Selain dalam istilah kalau orang Jawa itu daripada minum gula halus yang kayak gula ini, mendingan gula aren, kristal aren itu. Selain minuman tradisional, perlu dikembangkan snack tradisional seperti ceriping dan aneka rasa rempah-rempah sebagai teman dalam menikmati seduhan kristal aren rempah-rempah. Jadi kalau warga memilih mengolah aren itu juga pertama karena aren juga bisa tumbuh
bagus di lereng Gunungan Bukit Menoreh sini. Di ketinggian sekian ini memang cocok untuk tanaman aren. Di samping itu juga merupakan komoditas yang bagus ataupun itu merupakan kebutuhan dari warga masyarakat untuk rumah tangga ataupun kebutuhan rumah tangga, terutama untuk gula arennya ataupun gula merah. Di samping itu juga bisa dijual untuk kebutuhan rumah tangga. Dari warga masyarakat cukup bagus karena juga itu biasanya ada minat keturunan. Kalau kakek mungkin ayah itu istilahnya deres kelapa ya, ataupun nyadap kelapa ataupun aren, itu juga nanti anaknya atau wujudnya juga sudah terbiasa dengan pekerjaan itu, sehingga pertama modal itu, kedua juga karena juga dipandang dengan nanti ada pendapatan dari gula aren yang semakin hari ini juga semakin banyak minat untuk kebutuhan gula aren itu. Jadi petani sendiri juga sangat tertarik dengan pengembangan maupun penanaman aren itu. Untuk rata-rata tiap produksi tiap rumah itu bervariasi karena masyarakat memproduksi sesuai pesanan. Jadi ada yang satu hari itu mencapai 5 kilo, ada yang 3 kilo, itu tergantung pemesanan. Dan kami mengharapkan kalau untuk pemesanan itu pun barang yang kita kemas, kita kirim adalah barang fresh. Pengolahan dari kristal gula aren, pertama kami harus menyadap dulu ke pohon aren tiap pagi dan sore. Setelah itu direbus kurang lebih ya 2 jam sampai 3 jam pakai tungku biasa kayak ini. Nanti kalau sudah mengental, sudah mengering, itu langsung diproses. Sudah mengering langsung dicetak, langsung diaduk sampai mengkristal kayak pasir itu. Nanti terus digiling, terus diayak biar sampai halus. Dikasih rasa, udah dikasih paduan antara jahe, cengkeh, laos, atau daun salam. Itu biar ngampanin rasanya benar-benar gurih, baru dikemas setengah kiloan atau 1/4 atau 125 gram gitu. Paling enggak 5 jam. Jadi jam 5 sampai minimal enggak jam 9 baru. Kan apinya nggak boleh besar-besar itu. Tantangan kemungkinan ya yang jelas itu gosong kalau pas kecapean atau pas pulang jam 5 terus sampai rumah kan direbus sampai jam 8, jadi pekerjaan itu tetap ya memakan waktu yang tidak bisa ditinggalkan pas merebusnya itu. Kami kalau ada pemesanan tidak harus meminit harus berapa kilo atau berapa menentukan jumlah, enggak. Kami kan selalu siap ada gitu aja. Untuk perizinan kami dari PIRT sudah, terus kami juga difasilitasi dari BI dan juga Dinkop itu untuk izin halalnya dari MUI. Untuk bantuannya kami sudah mendapatkan bantuan berwujud peralatan. Sedangkan alat-alat yang diberikan kepada kami itu belum bisa kami maksimalkan gunakan. Itu karena yang pertama pas turun bantuan tersebut pandemi, kondisi pandemi, dan juga barang-barang atau alat-alat yang diberikan tersebut itu kalau digunakan di rumah-rumah kelompok itu listriknya nggak kuat, jadi harus ada di satu tempat yang di situ, sedangkan kita sendiri ada keterbatasan, kita belum mempunyai rumah produksi. Kalau ini setelah alat pemarut, setelah kayak bahan ubi kelapa atau bikin jahe untuk memarutkan jahe, cuma ini strumnya lumayan besar juga Pak, karena harus minimal 900 watt. Jadi kami masih keberatan, sementara kami menggunakan alat yang manual setelah diparut begitu saja. Kalau ini juga sama, ini sebagai alat sebagai pemarut juga. Ini kapasitasnya juga sama, harus strumnya juga besar, minimal dari 900 watt. Setelah ovennya ini gasnya yang lumayan juga besar, pakai terobong di bawah sini.
jajannya lumayan juga enak, lumayan. Cuma kapasnya terlalu banyak sekali. Jadi kami mungkin hanya sekitar butuh 3 atau 4 saja. Kalau ini kan bisa kebanyakan, tapi terlalu besar sekali. Gasnya juga yang tambah boros karena pengapiannya minimal kan 200 cc gitu. Ini karena pembuatannya terlalu jauh dengan ini sama ini, jadi pengapiannya kurang fleksibel. Apakah ada kendala saat pemasaran produk? Banyak. Apa saja? Harga jualnya yang terlalu tinggi. Terus peminatnya itu yang hanya kelas ekonomi yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas, yang ke atas lah, menengah ke atas lah. Untuk perbaikan produk kristal aren sebagai minuman tradisional khas desa Pagerharjo, dibutuhkan beberapa tahapan seperti menggunakan alat-alat sederhana dengan mempertimbangkan aspek-aspek higienitas dan pergantian tenaga oleh manusia menjadi mesin, termasuk bangunan yang memadai dalam hal pemrosesan bahan secara higienis. Mengikuti persyaratan pelanggan dengan memperhatikan warna kristal aren, rempah-rempah aroma, rasa, tekstur, kemasan, keamanan pangan, juga manfaat bagi kesehatan. Spesifikasi fungsional, jahe dipercaya dapat mengurangi nyeri sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memberikan sensasi hangat. Spesifikasi produk, homogen secara ukuran, warna, bau, dan mudah larut dalam air. Memperbaiki desain kemasan agar terlihat lebih menarik. Lalu mencoba untuk tes pasar dengan cara bekerja sama dengan pengelola desa wisata Samigaluh sebagai produk bundle dan oleh-oleh khas desa Pagerharjo. Produk bundle yang ditawarkan dalam bentuk minuman dalam botol yang sudah siap diminum yang ditempatkan dalam booth produk. Langkah selanjutnya adalah melakukan peningkatan produksi kristal aren, yaitu dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam proses produksi, dimulai dari memperbaiki rantai pasokan bahan baku. Mengatur pasokan bahan baku disesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada, dikarenakan bahan baku yang dihasilkan merupakan panen dari alam dengan masa tanam yang tidak sebentar. Maka seluruh panen yang ada harus diserap dan perlu dilakukan investasi untuk membuat gudang penyimpanan bahan baku yang bisa menampung seluruh bahan baku sampai dengan jangka waktu yang lama untuk mengantisipasi masa-masa gagal panen. Penyempurnaan proses produksi dari home produksi menjadi terpusat. Capacity option diterapkan untuk desain produksi produk, yaitu karena ketersediaan bahan baku mencukupi, maka peningkatan kapasitas produksi harus disesuaikan dengan tenaga kerja yang tersedia dan juga jam kerja. Karena saat ini mayoritas sumber daya yang tersedia mempunyai pekerjaan di sektor pertanian dan juga produksi produk jahe merah kristal aren ini, maka harus dibuatkan jadwal tetap beserta durasi waktu yang memungkinkan pekerja bisa melakukan tugas produksi dan ke sawah. Kemudian secara bertahap jadwal kerja diperbarui sesuai target kapasitas yang ingin dicapai. Layout produksi yang dipusatkan di lokasi tertentu harus mencakup bangunan, rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis. Konsep produksi dibuat dengan alur satu lini yang memudahkan perpindahan barang dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Oleh karena rumah produksi dan rumah kemasan harus berada di satu lokasi yang terintegrasi. Konsep rumah produksi
Di dalamnya harus tersedia ruangan transit bahan baku, baik kering maupun basah, ruangan produksi yang berisi mesin-mesin pengolah produk, ditambah dengan ruang penyangga untuk ruang transit karyawan sebelum memasuki ruang produksi berisi loker, tempat berganti pakaian, dan juga penyimpanan pakaian untuk produksi yang higienis. Terakhir adalah ruang administrasi untuk pencatatan barang keluar masuk serta monitoring tahapan dan proses produksi. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini adalah masyarakat Pager Harjo yang belum mempunyai pengalaman dalam dunia bisnis maupun organisasinya, sehingga job design nantinya akan ditentukan oleh Ketua Program G2RT Desa Pager Harjo dan Ketua Produksi G2RT Desa Pager Harjo. Motivation and Empowerment. Pada prinsipnya, program G2RT sendiri merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian desa, sehingga motivasi bisa diberikan secara terus-menerus lewat tahap-tahapan yang ada, sehingga keberhasilan yang diraih akan menjadi motivasi tersendiri. Selain pendapatan yang diperoleh oleh warga dalam produksi, oleh karenanya skema penggajian perlu dipikirkan di tahap selanjutnya. Melakukan produksi produk tanpa melakukan banyak perubahan secara konstan dengan volume yang besar dan biaya yang murah. Saat ini, fokus produksi adalah dengan meningkatkan volume jahe merah kristal. Hal ini harus inline dengan promosi dan pemasarannya, sehingga produk ini menjadi ikon produk yang paling banyak diminati dan berdampak memudahkan proses produksinya. Kecepatan dalam produksi merupakan target yang akan ditetapkan sebagai competitive advantage. Langkah terakhir yaitu dengan melakukan promosi. Saat ini, kelompok G2RT Desa Pager Harjo kerap kali mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun sayangnya, acara seperti ini tidak dapat diadakan terus-menerus, apalagi ketika ada pandemi COVID-19. Maka, agar penjualan dapat terus berjalan, dibutuhkan strategi marketing yang dapat konsisten. Adapun rekomendasi dari kelompok kami adalah 1. Membuat website toko online. Brand Crystal Aren Lengger akan semakin baik dan mudah dipromosikan jika memiliki website seperti misalnya www.crystalaren.com. Website ini nanti berisi informasi produk-produk Crystal Aren dilengkapi dengan foto kualitas terbaik, serta konten dengan teknik copywriting yang baik sehingga menaikkan daya tarik. Dari sini pula disertakan kontak customer service atau link yang diarahkan untuk memudahkan masyarakat membeli produk tersebut. 2. Bergabung di platform marketplace. Jutaan masyarakat Indonesia telah berbelanja melalui marketplace. Marketplace akan memudahkan penjual dalam memasarkan produk Crystal Aren. Sekaligus bagi pembeli juga dapat mudah berbelanja di berbagai aplikasi. Melalui aplikasi, bagi mereka yang berada di luar daerah akan semakin dimanjakan dengan adanya diskon gratis ongkir. 3. Membangun layanan customer support yang baik. Layanan customer support merupakan salah satu elemen penting karena tidak semua pembeli bisa datang langsung. Untuk itu membutuhkan orang yang selalu sigap dalam merespon pertanyaan-pertanyaan mereka. Apalagi untuk produk yang membutuhkan pengetahuan seperti jamu, yang tidak jarang pembeli bertanya tentang apa obat yang cocok dengan kondisi mereka. Jika pengetahuan dan kesigapan customer service yang baik, maka peluang untuk closing pun jauh lebih besar. 4. Penyusunan sosial media. Sosial media merupakan salah satu elemen penting untuk promosi. Di sosial media, Instagram misalnya, kita bisa posting mengenai proses pembuatan Crystal Aren dari awal hingga jadi. Kita juga bisa memberitahukan jika ada varian baru dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat memantau jika ada pembaruan terbaru di produksi Crystal Aren. 5. Lakukan promosi berbayar menggunakan Facebook ADS. Ini adalah salah satu cara untuk promosi berbayar.
Dengan Facebook ADS, kita bisa menjangkau orang-orang dengan minat sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita bisa target orang-orang di daerah Jakarta yang berasal dari Jawa dan peduli dengan kesehatan. Kita bisa tawarkan kristal aret tersebut sehingga promosi yang dilakukan tertarget serta biaya marketing pun dapat ditekan.